Sain UU, tasain UU, yang artinya, halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka mandi pakai air biasa? Kembali lagi bersama saya John, sebuah film yang dari dulu ingin saya rangkum berjudul The Matrix tahun 1999, karya Wachowski bersaudara, akan menceritakan tentang seorang, sudah pasti, semuanya sudah tahu, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Trinity, ini parasnya, sedang dalam pengawasan pihak kepolisian yang bermaksud untuk menangkapnya, di mana aksi penangkapan ini juga dihadiri oleh sekelompok pria berjas rapi dan berkacamata hitam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dipimpin oleh seorang agen bernama Agent Smith. Ini bebenguknya, entah siapa beliau-beliau ini, tetapi saat Trinity akan diborgol, tiba-tiba Hands in your head! Do it! Do it now! ya, Trinity mampu melakukan berbagai gerakan yang cukup mustahil dilakukan hingga membuat semua petugas di ruangan itu berhasil dilumpuhkan. Namun yang tidak kalah mustahil adalah ketika Trinity lari di atap gedung dan melompat dari satu gedung ke gedung yang lain, itu baru mustahil jika bukan karena bantuan diri orang dalam. That's impossible. Dirasa sudah aman, Trinity pun segera pergi ke telepon box terdekat untuk menghubungi seseorang, mungkin untuk meminta bantuan atau menjemputnya ke sini. Tanpa Trinity sadari, para agen berpenampilan rapi tadi sudah berada di dalam sebuah mobil truk yang bermaksud untuk menabraknya. Dan ya, Trinity bisa menghilang dengan sangat cepat, di mana salah satu anak buah Agent Smith memberitahu bahwa informan mereka berhasil mendapatkan informasi terbaru, yakni tentang target baru mereka yang bernama Neo. We have the name of their next target. The name is Neo. Dan inilah Anderson, atau lebih dikenal dengan sebagai nama sebutan, atau lebih dikenal sebagai Neo, seorang programmer dan hacker yang baru saja mendapat sebuah pesan di komputer yang berbunyi, "Matrix sudah mendapatkanmu, ikuti kelinci putih." Saat itulah muncul tamu yang biasa datang untuk membeli program ilegalnya, di mana Neo mengungkapkan jika dirinya sering merasa bingung dan sulit membedakan apakah sudah bangun atau masih tidur. Yang ketika Neo melihat tato kelinci putih di teman wanita tamunya, dia pun menerima ajakan mereka untuk pergi ke sebuah klub malam demi mendapat jawaban atas pesan di komputernya tadi. Hey, look, it just sounds to me like, you need to unplug, man. Sure, I'll go. Dan ternyata orang yang mengirim pesan itu adalah Trinity. Dia memperingatkan Neo bahwa dia sedang dalam bahaya dan tahu betul jika Neo sering merasa bingung antara sudah bangun atau masih tidur. Sehingga jika Neo ingin sebuah jawaban, tunggu saja dan dengarkan perkataan orang yang akan menghubunginya nanti. What is the Matrix? The answer is out there, Neo. Because every single employee understands that they are part of a whole. Thus, Ketika sedang berada di kantor itulah Neo mendapatkan sebuah telepon dari seorang pria yang mengaku dirinya bernama Morpheus, yang menyuruhnya untuk segera pergi dari gedung tersebut karena ternyata Agent Smith dan anak buah sudah ada di sana untuk menangkapnya. Tetapi Neo yang tidak sanggup melarikan diri melewati samping gedung pun akhirnya menyerahkan diri dan dibawa ke tempat mereka untuk diinterogasi. No way. This is crazy. Tanpa basa-basi, Agent Smith pun meminta bantuan Neo untuk menangkap seorang teroris berbahaya bernama Morpheus yang sempat menghubunginya tadi, di mana Neo yang tidak ingin berpihak pada siapa-siapa pun akhirnya menolak dengan kasar dan justru meminta hak untuk menelepon. Tetapi ketika Agent Smith berucap, "Jikalau mulut antum tertutup, bagaimana bisa menelepon?" Dan kun fayakun, mulut Neo tiba-tiba menempel seperti ada lemnya. Kemudian Neo dibaringkan untuk dimasukkan semacam alat penyadap yang berbentuk hurang atau udang untuk dimasukkan ke dalam liang udel alias lubang pusarnya. Neo pun tersadar di kamarnya dan langsung menerima telepon dari Morpheus yang menyuruhnya untuk menunggu di kolong jembatan. Di situ Neo dijemput oleh Trinity dan satu temannya, di mana mereka berdua segera menempelkan sebuah alat untuk mengeluarkan alat penyadap yang ada di tubuhnya.
Dan untuk pertama kalinya, Neo alias John Wick akhirnya bertemu dengan Morpheus alias King Bowery, sang raja pengemis, di mana Neo disuruh untuk memilih salah satu pil yang ada di tangannya. Ada pil biru dan pil merah. Jikalau Neo memilih pil warna biru, istilah kata, maka dia akan tetap menjadi Anderson, yang istilah kata melanjutkan kembali hidupnya di dunia yang penuh sandiwara ini. Dan jikalau Neo memilih pil warna merah, maka dia akan bisa memahami apa itu Matrix, sekaligus mengetahui kenyataan yang sebenarnya terjadi pada dunia ini. All I'm offering is the truth, nothing more. Our last chance. After this, there is no turning back. Neo akhirnya memilih warna merah untuk mengetahui apa itu Matrix, di mana dia dibawa ke ruangan lain untuk ditempelkan semacam alat pelacak, entah untuk melacak apa dan bagaimana. Tetapi di saat bersamaan, Neo melihat cermin tiba-tiba bergerak seperti sebuah air raksa hidup yang menyelimuti tubuhnya dan... He's going into arrest. Ya, Neo terbangun di sebuah tempat mengerikan yang tidak pernah terbayangkan, di mana di situ terdapat jutaan bahkan miliaran kapsul berisi manusia yang tertidur sama seperti Neo sebelumnya. Pil merah yang diminumnya tadi ternyata merupakan sebuah alat pelacak untuk Morpheus dan tim bisa mengetahui di mana posisi kapsul Neo berada, sehingga mereka bisa langsung menjemputnya saat itu juga. Morpheus dan tim pun membawa Neo ke markas rahasianya untuk dipulihkan. Setelah puluhan tahun tertidur di dalam kapsul tadi, jelas akan butuh waktu untuk tubuhnya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dunia yang sebenarnya. Beberapa waktu berlalu, Neo akhirnya siuman dan langsung dibawa Morpheus untuk diperkenalkan kepada awak kapalnya, yang ternyata ini bukanlah sebuah markas, melainkan sebuah kapal canggih yang dibuat pada tahun 2069. Di masa depan, sinetron Maijah pasti sudah tamat. Setelah diperkenalkan kepada Trinity dan kawan-kawan, Neo diminta untuk duduk di atas kursi penuh kabel, yang jikalau dia ingin mengetahui apa itu Matrix, persiapkan dirimu untuk memasuki dunia digital virtual reality in the house, yo. Dan inilah Matrix, sebuah dunia virtual yang dibuat menggunakan program komputer, yang jikalau Neo merasakan ini seperti nyata atau asli. Apa itu nyata? Apa definisi nyata? Jikalau nyata adalah apa yang kau rasakan, apa yang kau cium, apa yang kau lihat, maka nyata hanyalah sinyal listrik yang diterjemahkan oleh otakmu. We can load anything from clothing to equipment. Right now, we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? Dari situ Morpheus mulai menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada planet bumi dan umat manusia. Semuanya dimulai pada akhir abad ke-21, di mana manusia berhasil menciptakan AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan. Sama seperti tema film Terminator, kecerdasan buatan akhirnya menguasai dunia dengan menciptakan mesin sendiri untuk membinasakan peradaban kita. You've been living in a dream world, Neo. We don't know who struck first, us or them. Umat manusia bersatu untuk melawan kecerdasan ini dengan cara membakar langit. Entah bagaimana caranya membakar langit, yang tujuan daripada itu adalah untuk supaya mesin-mesin ciptaan si kecerdasan buatan ini tidak bisa berfungsi lagi, karena diketahui sumber tenaganya berasal dari tenaga surya, tidak pakai insomnia. Lantas kecerdasan buatan ini pun memutar otak dan menemukan solusi lain supaya bisa tetap mendapatkan sumber daya atau tenaga, yaitu dengan cara memanen dan mengembangbiakan umat manusia sebagai sumber tenaganya. Where human beings are no longer born. There are fields, endless fields. Seperti yang dilansir oleh YuliTimes.com, tubuh manusia mengeluarkan listrik bio yang lebih besar dari baterai ABC 120 volt dan memiliki panas tubuh lebih dari 250.000 BTU, sehingga kecerdasan buatan ini sengaja menciptakan dunia impian yaitu Matrix, semacam dunia virtual, untuk membuat manusia tetap hidup supaya bisa terus menjadi sumber tenaga bagi mesin-mesin canggih ciptaannya. Sangat edan, bukan? Nah, dengan kata lain, istilah kata Matrix adalah dunia ciptaan komputer yang dibuat untuk mengendalikan kita dan merubah manusia menjadi sebuah batu baterai. Liquefy the dead so they could be fed intravenously to the living. Change a human being into this.
Setelah kembali ke dunia nyata, Morpheus menghampiri Neo untuk menceritakan tentang tujuannya membebaskan Neo dari Matrix, bahwa dahulu sejak Matrix pertama kali diciptakan, ada satu manusia yang memiliki kemampuan untuk bisa merubah apapun yang dia inginkan. Sama seperti video game versi mod yang bisa diunduh secara gratis, manusia ini bisa nge-cheat apapun yang ada di dalam dunia Matrix, yang mana dialah orang pertama yang berhasil membebaskan orang-orang dari Matrix, termasuk Morpheus dan semua timnya. It was he who freed the first of us. Sejak kematian orang itu, mereka tidak memiliki harapan lagi untuk bisa menghancurkan Matrix dan mengalahkan kecerdasan buatan ini. Namun ada satu orang yang dijuluki The Oracle, seorang peramal yang meramalkan akan kedatangan satu manusia yang memiliki kemampuan serupa, dan orang itu adalah Neo yang saat ini sedang bersamanya. Tak lama muncullah seorang pria yang kita panggil saja si Operator. Tugas utama si Operator adalah untuk membantu Morpheus dan tim masuk ke dalam Matrix, yang karena saking penasarannya dengan Neo yang diramalkan punya kemampuan nge-cheat dunia Matrix, si Operator pun nyanyahoanan memasukkan Neo ke dalam sebuah program simulasi untuk melihat seberapa cepat dia bisa menguasai berbagai seni bela diri. Combat training. Saat sudah selesai, Neo mengatakan bahwa dia bisa kungfu, di mana Morpheus yang penasaran pun mencoba untuk mengujinya untuk membuktikan seberapa bisa dan hebatnya dia dalam menyerap sebuah program simulasi yang dipelajarinya barusan. Dan ya, duel Neo versus Morpheus pun menarik perhatian semua orang, di mana duel tersebut berlangsung sengit dan penuh dengan gerakan cepat dan mustahil yang cukup sulit dilakukan di dunia nyata. Neo akhirnya ngajungkel dan mengaku kalah cepat dari Morpheus, di mana Neo diberitai bahwa semua ini tidak nyata. Ingat, tidak ada hubungannya dengan otot, teknik, atau kecepatan. Yang perlu kau lakukan hanyalah bebaskan pikiranmu dan jangan anggap ini adalah dunia sungguhan. Karena saat ini kita berdua sedang berada di dalam sebuah program komputer. Again. Dan setelah menghulang sejenak, gerakan Neo menjadi sangat cepat, bahkan mendekati mustahil, seperti menggunakan kode cheat, di mana semua orang yang ada di kapal pun berdecak kagum saat ramalan The Oracle tentang Neo ternyata mendekati dan benar adanya. Jesus Christ, he's fast. Tak cukup sampai sini, Neo pun dimasukkan ke dalam program tes lompatan, di mana dia harus melakukan sebuah lompatan yang mustahil dilakukan, sama seperti yang dilakukan oleh Morpheus barusan. Saat bangun, Neo pun heran kenapa hidungnya berdarah, padahal insiden jatuhnya barusan terjadi dalam dunia Matrix yang tidak nyata, di mana Morpheus menjawab bahwa itu dilakukan oleh otakmu, pikiranmu, impuls sarafmu, sehingga ketika seseorang tewas di dalam Matrix, maka tubuh aslinya pun akan ikut tewas, dan ini baru tidak asik. Mending pakai VR atau Oculus Rift 2 atau main game GTA saja, lebih aman. I thought it wasn't real. Your mind makes it real. Tak hanya itu, Neo pun diajak untuk diperkenalkan dengan Agent Smith, di mana para agent ini merupakan program kesadaran yang dibuat oleh si kecerdasan buatan untuk menjaga Matrix tetap aman dan tidak disusupi oleh siapapun, di mana para agent ini diprogram dengan kecepatan dan kekuatan melebihi manusia lain, tetapi seberapa hebatnya mereka tetap memiliki batasan karena mereka tidak lebih dari hanya sebuah program sistem keamanan, dan Neo dipercaya bisa mengalahkan mereka semua dan masuk ke dalam sistem Matrix untuk menyadarkan dan membebaskan seluruh umat manusia yang masih terjebak di dalam dunia impian ini. Sehingga jelas bahwa tujuan dan visi misi Morpheus dan kawan-kawan adalah untuk membebaskan saudara-saudara umat manusia supaya bisa bebas dan bersatu untuk menghancurkan kecerdasan buatan yang saat ini menguasai planet bumi. They will never be as strong or as fast as you can. Inside the Matrix, they are everyone. Saat itulah pesawat mereka kedatangan tamu yang tak diundang, yang merupakan mesin cumi pembunuh yang dibuat untuk menghancurkan apapun yang dilihatnya. Di mana saat Morpheus dan Neo sudah kembali, pesawat langsung pergi ke tempat aman dan mematikan sumber daya supaya mesin cumi pembunuh ini tidak bisa mendeteksi pesawat mereka, yang alhasil dia pun pergi begitu saja. Power of line.
Suatu malam, Neo pun menghampiri salah satu anggota tim bernama Cyper. Ini bebenguknya. Cyper merupakan tipikal pria yang pesimis dan tidak percaya dengan ramalan terkait Neo yang akan menyelamatkan dunia seperti dalam film-film yang setelah Neo pergi, kita akan diperlihatkan sebuah fakta mengejutkan ketika Cyper diam-diam masuk ke dalam Matrix dan menemui Agent Smith. Thanks for the drink. Cyper ternyata adalah seorang pengkhianat, duri dalam daging yang diam-diam membuat kesepakatan dengan Agent Smith supaya dirinya bisa masuk kembali ke dalam Matrix tapi ingin jadi orang kaya raya dan terkenal karena rupanya si Cyper ini sudah muak menjadi bawahan Morpheus, muak dengan dunia nyata yang setiap harinya hanya makan bubur dan minum oli samping. Sebagai bayaran atas semua itu, Cyper menjanjikan akan menyerahkan Morpheus kepada Agent Smith jika waktunya sudah tepat. Ignorance is bliss. Whatever you want, Mr. Reagan. Singkat cerita, Morpheus akan mengajak Neo untuk menemui The Oracle sang peramal demi bisa mendapatkan sedikit wejangan dari beliau, di mana Morpheus dan tim pun masuk ke dalam Matrix dan langsung menuju ke kediaman The Oracle. Di sana Neo melihat beberapa anak yang istilah kata memiliki kemampuan psikokinesis atau telekinesis, yang satu diantaranya bisa melakukan trik seperti Om Deddy Corbuzier, yakni trik ilusi spoon bending alias membengkokkan sendok, yang di dalam Matrix hal tersebut tidak dilakukan dengan trik atau bantuan jin atau beje-beje Yosi, melainkan hanya menggunakan konsentrasi dan pikiran seolah sendok tersebut tidak nyata. There is no spoon. The Oracle will see you now. Dan inilah The Oracle sang peramal, di mana beliau langsung membuktikan keramalannya saat bisa menebak jika Neo akan menjatuhkan pot bunga. Dan benar saja, di situ The Oracle tidak mengatakan dengan tegas bahwa Neo lah orang yang terpilih itu, dan justru mengembalikan kepada Neo sendiri untuk terserah mau percaya atau tidak. Tetapi The Oracle mengatakan sebuah ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi, di mana Neo harus memilih antara membiarkan Morpheus mati atau membiarkan dirinya sendiri yang mati. You're in control of your own life. Remember. Setelah menemui The Oracle, Morpheus dan tim pun bergegas untuk kembali ke tempat semula yang ketika sedang berjalan menaiki anak tangga, Morpheus melihat seekor kucing yang sama sebanyak 2 kali, dikira mengalami dejavu, ternyata itu adalah sebuah gangguan semacam ngebug yang ternyata tempat tersebut sudah disadap dan tiba-tiba... Let's go. Ya, satu anggota tim pun tewas sehingga Morpheus dan kawan-kawan terpaksa masuk ke dalam belakang dinding yang gara-gara Cyper batuk, Morpheus terpaksa keluar untuk mencegah mereka mendapatkan si Neo. Sementara Neo dan kawan-kawan kembali ke ruangan semula, Morpheus harus terlibat pertarungan dengan Agent Smith yang memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata. Bahkan skill bertarung Morpheus yang nampak jago di awal tidak ada apa-apanya ketika harus berhadapan dengan Agent Smith, sehingga Morpheus harus dihajar habis-habisan dan dibawa ke tempat mereka untuk diinterogasi. Di sisi lain, Cyper terlihat sudah lebih dulu keluar dari Matrix, yang ketika si operator akan mengeluarkan teman-teman yang lain, Cyper tiba-tiba mengambil senjata dan... Ya, Cyper berhasil membunuh si operator dan kakaknya, juga membunuh satu persatu anggota tim yang lain dengan cara mencabut kabel USB-nya secara mendadak tanpa melakukan eject terlebih dahulu, yang ketika dia akan mencabut kabel Neo, tiba-tiba... Morpheus was right. Si operator ternyata masih hidup, di mana Neo dan Trinity akhirnya berhasil selamat meski tinggal hanya mereka bertiga saja yang masih bertahan di dalam pesawat ini. Sementara itu, Morpheus terlihat sedang diinterogasi mengenai kode untuk bisa masuk ke dalam sistem komputer Zion. Rupanya manusia yang bebas dan bertahan bukan hanya Morpheus dan tim saja, melainkan ada sebuah kota bernama Zion yang diisi oleh umat manusia terakhir yang masih bertahan, di mana si agent ingin kode masuk ke dalam sistem komputer Zion supaya bisa mengetahui lokasi kota tersebut dan menghabisi seluruh umat manusia sampai habis. Which is why the Matrix was redesigned to this. What are they doing to him? They're breaking into his mind. Dengan suntikan pembuat kejujuran, Morpheus tak punya banyak waktu untuk bisa mempertahankan kode tersebut, sehingga ketika si operator menyadarinya, mereka bertiga memutuskan untuk mencabut kabel Morpheus, dengan kata lain, membunuh Morpheus supaya tidak bisa buka mulut tentang kode mainframe kota Zion. We don't have any other
Zion is destroyed. There is no need for me to be here. Do you understand? Dan inilah ramalan The Oracle tentang pilihan antara membiarkan Morpheus mati atau membiarkan dirinya sendiri mati, di mana Neo mengambil sebuah keputusan nekat, yakni menjemput Morpheus dan memberanikan diri menghadapi para agen tersebut. Dengan bantuan si operator, Neo bisa bebas memilih senjata api yang dia inginkan, yang aksi tersebut tidak dia lakukan sendiri, melainkan ditemani oleh Trinity yang akan membantunya menyelamatkan Morpheus. Tiba di lantai bawah gedung, Neo dan Trinity langsung disambut oleh sepasukan penjaga bersenjata lengkap, di mana mereka berdua terpaksa harus menghadapi situasi ini demi bisa menyelamatkan Morpheus yang berada di lantai atas. Setelah menghabisi semua penjaga, Neo dan Trinity berhasil mencapai atap gedung dengan cepat menggunakan kabel lip yang terputus, di mana ledakan tersebut akhirnya memancing kemarahan Agent Smith untuk datang dan langsung menghadapi Neo di atas sana. Sebagai program buatan, para agent ini bisa muncul di mana saja dan menjadi siapa saja, di mana saat Neo menembaknya, si agent bisa menghindar dengan sangat cepat sehingga situasi menjadi berbalik kepadanya. Dan ya, sama seperti iklan jadul Clear Sampo, Neo bisa melakukan gerakan slow motion yang sangat mustahil, di mana dia mampu menghindari beberapa peluru yang sempat menjadi adegan paling fenomenal pada masa itu. Dodge this. Setelah menghabisi para agen, Neo dan Trinity pun merebut satu helikopter untuk menyelamatkan Morpheus, di mana saat akan loncat ke heli, tiba-tiba Agent Smith muncul dan setelah nyaris jatuh, Neo dan Morpheus berhasil mendarat di atap gedung, tetapi Agent Smith sempat menembak tangki bahan bakar helikopternya, sehingga saat Trinity meloncat untuk menyelamatkan diri, dia tidak punya kesempatan untuk selamat karena pasti akan terkena serpihan dari ledakannya. Tetapi ya, Neo berhasil membelokkan kaca gedung untuk memperlambat ledakannya, di mana mereka semua akhirnya merasa terkejut sekaligus lega setelah mengetahui jikalau Neo adalah orang yang terpilih itu. Ketika Neo dan kawan-kawan sedang pergi menuju tempat untuk keluar dari Matrix, Agent Smith baru diberitai bahwa mereka sudah berhasil melacak posisi pesawat Morpheus. Namun Agent Smith yang tidak ingin melepaskan Neo pun bergegas untuk mengejarnya dan ingin membunuhnya sebelum keluar dari Matrix. They're not out yet. Ketika Morpheus dan Trinity keluar duluan, saat itulah Agent Smith muncul dan membuat teleponnya rusak, yang padahal telepon itulah satu-satunya cara atau media agar Neo bisa keluar dari Matrix. Tak ingin lari atau kabur seperti seorang pengecut, Neo memilih untuk bertahan dan menghadapi bebenguk si agent tersebut. Ya, terjadi pertarungan beradrenalin ketika setiap pukulan dan tendangan mereka sangat-sangat wadul sekali sampai-sampai menghancurkan tembok di sekitarnya. Namun karena Agent Smith diberikan kekuatan dan kemampuan jauh melebihi siapapun, Neo pun beberapa kali dibuat terkapar tak berdaya. Neo pun diseret ke atas rel kereta api, di mana saat dia akan dibunuh dengan ditabrakan ke kereta yang liwat, tiba-tiba seperti yang sudah saya jelaskan, Agent Smith bisa berada di mana saja dan menjadi siapa saja, sehingga dia tetap mengejar Neo sampai keluar stasiun dan tidak akan pernah dibiarkan lepas sampai bisa mendapatkannya. Di saat bersamaan, Morpheus dan Trinity sedang terancam oleh para mesin cumi yang berhasil melacak posisi kapal mereka, yang di sini terjadi sebuah dilema antara harus mematikan kapal tetapi Neo mati, atau tetap menghidupkan kapal tapi mereka yang mati. Masih ada waktu untuk Neo bisa pulang, sehingga mereka berdua memilih untuk menunggu sampai Neo kembali dari Matrix.
Neo sendiri melarikan diri ke dalam gedung yang ketika telepon berdering pertanda pintu keluar sudah muncul, tiba-tiba ya, Agent Smith berhasil menembak Neo, tidak sekali tapi berkali-kali. Yang harusnya sudah mati, Neo justru kembali membuka mata dan berhasil bangkit kembali. Hal itu tentu mengejutkan semua orang, tidak terkecuali si Agent Smith sendiri yang sudah yakin 100% menembaknya tepat sasaran, sehingga para agent memutuskan untuk kembali menembak Neo. Tetapi He is the one. ya, bukan menghindar, bukan juga kebal peluru, apalagi peluru gotri. Neo melakukan sesuatu yang sangat-sangat mustahil yang menjadikannya sebagai seorang cheater terbaik yang pernah ada. Selain itu, Neo juga bisa melihat semuanya seolah hanya kode matrix yang mudah dikendalikan. Bahkan gerakan Agent Smith yang terkenal cepat pun kini hanya perlu satu tangan untuk menghadapinya. Sehingga mereka semua benar-benar dibuat terkesima oleh kebenaran ramalan The Oracle bahwa Neo adalah Duan alias sang terpilih. Setelah Neo kembali dari Matrix, Morpheus segera melepaskan senjata gelombang yang membuat para mesin cumi pembunuh mati, di mana mereka berempat kini bisa merasa lega dengan adanya Neo yang akan membuat perubahan dan membebaskan seluruh umat manusia dari tirani yang dibuat oleh kecerdasan buatan yang jahat. Di akhir film, Neo terlihat sudah berada di dalam Matrix, di mana kini dia tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi di dalam Matrix, karena sekarang dia bisa melakukan apapun dan pergi kemanapun dia mau, tinggal pencet kotak bawah L2 atas L1 bulat atas X kiri dan amat. Ending yang cukup mematrikskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dunia ini ibarat bayangan, kejar dia dan kamu tidak akan pernah bisa menangkapnya. Tetapi coba balikan badanmu darinya dan dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Saya John mewakili direksi bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Sekolah Dasar Kerang Laut. Cuau, 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 cuau. Atul genggerong, atul genggerong itu gatal tenggorokan atuh. Saya tadi mau makan buah belimbing, bro. Jadi gatel, padahal enak manis gitu. Dikirain teh seger ya. Ternyata bikin gatal tenggorokan. Anjir. Pas bisa mau rekaman, sebelum sholat maghrib. Aduh, ya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Harus minum air hangat kali ya. Apa bener ya dari belimbing ya, gatel ya, menyebabkan. Tolong dong kasih tahu teman-teman yang punya pengetahuan tentang sains buah-buahan, flora dan fauna. Apakah benar belimbing itu membuat tenggorokan kita itu gatal? Coba ya di komen ya di bawah ya, yang tahu bener nggak sih? Perasaan itu ya yang bikin gatal mah buah nanas, ganas. Itu mah memang betul bikin gatal. Tapi belimbing mah belum tahu apakah benar membuat gatal atau tidak. Coba ya teman-teman komen di bawah ya, supaya saya bisa tahu solusinya. Terima kasih, sehat-sehat buat teman semua. Jangan lupa makan, jangan lupa olahraga. Jaga pola hidup kalian, gaya hidup kalian, supaya tetap sehat karena kesehatan nomor 1. Terima kasih, bye-bye, I love you all.